Ada syarat-syaratnya, ada borangnya khusus, banyak sekali yang harus kita lengkapi gitu ya. Jadi pertama alurnya itu kita harus punya, kita dari PKBM Kiai Haji Asyikin itu ada. Halo teman-teman Sobat Zona Lampung, kembali lagi di channel YouTube Zona Lampung, dari Lampung untuk Indonesia. Gimana nih kabar dari teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga selalu sehat ya. Nah, di segmen kali ini merupakan segmen pendidikan. Kita masih bersama dengan dua pendidik yang luar biasa di sini. Beliau adalah Kak Putri dan Kak Asfi ya, teman-teman. Di sini kita bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman di luar sana terkait dengan kegiatan persekolahan di PKBM Kiai Haji Asyikin Bandar Lampung. Nah, untuk pertanyaannya nih Kak, selanjutnya yaitu gimana sih Kak cara untuk mendirikan PKBM ya? Jadi kan apakah ada cara-cara tertentu dari pusat ataukah ya pokoknya gimana gitu cara mendirikannya gitu. Iya benar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara mendirikan PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat itu apa aja? Yang pertama kita harus punya surat permohonan. Jadi kita memohon kepada atasan gitu ya, kementerian gitu, bahwa kita tuh ingin mendirikan PKBM gitu. Kemudian ada surat izin pendirian lembaga, itu akte notaris gitu ya, kita harus punya itu. Kemudian ada juga izin dari RT, masyarakat, lingkungan, tetangga, itu penting banget karena kita kan menyangkut orang banyak gitu ya. Kalau misalkan kita tiba-tiba, oh ada kegiatan nih rame, tetangga nggak tahu, ya berarti ya, kurang etis gitu. Iya. Kemudian ada surat perizinan yang lain, domisili gitu, bisa dapatnya dari kelurahan. Kemudian kalau ingin lengkap data-datanya itu kita konsultasi ke dinas pendidikan yaitu Dikmas. Nah, kita bisa dapetin arahan dari situ. Nanti kita alurnya itu dari Dikmas, konsultasi, kemudian diarahkan ke wali kota. Kita kan di Bandar Lampung, jadi kita di kantor wali kota kita dapat borang yang isinya persyaratan apa aja yang harus kita lengkapi untuk mengajukan permohonan pembuatan PKBM itu. Nah, setelah kumpul semua lengkap, surat-surat izin yang banyak tadi itu ya, kemudian kita ajukan lagi, kita tunggu. Kalau misalkan kita udah dapat konfirmasi dari sana, insya Allah udah bisa tuh surat izin operasional PKBM keluar. Pasti tahap awalnya pertama yaitu surat-suratnya dulu diurus ke pusat. Iya gitu benar. Ya. Oke, nah kalau dari sejarahnya nih Kak, sejarah untuk PKBM Kiai Haji Asyikin itu gimana Kak? Karena kan Kakak salah satu pengolahnya nih, pasti yang lebih paham gitu ya Kak. Iya, jadi kita kan di pondok gitu ya. Di pondok itu ada yang usia SD, SMP, SMA. Kalau misalkan kita ke agama, terus pendidikan non formalnya gitu ya, pendidikan biasa sekolahnya nggak ada, kan seolah-olah kayak ketinggalan zaman, nggak sesuai pada umumnya gitu. Awalnya PKBM kita itu belum berdiri, kita itu nginduk, siswa-siswa itu nginduk ke PKBM Putri Anyelir, adanya itu di Teluk gitu. Nah, itu yang ngurusin siapa? Yang ngurusin itu Ustadz Ardi dan Ibu Lisna gitu. Kemudian setelah dipertimbangkan gitu ya, karena jarak kita dari pondok ke PKBM Anyelir itu jauh, memakan waktu, biaya, tenaga gitu. Jadi ada dauhan dari abah kita untuk mendirikan PKBM sendiri atau sekolah langsung gitu yang formal. Nah, setelah diskusi antara Ustadz Ardi, Ibu Lisna, dan Abah Yai, kita ambil alternatif yang terdekat gitu. Kalau mendirikan SD, SMP, SMA itu kan lama prosesnya, sedangkan santri kita kan banyak yang udah mau lulus. Jadi kita ambil alternatif yang tercepat, yaitu PKBM. Kenapa? Karena dari PKBM itu sudah menyangkut paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Jadi sudah global, menyangkut semuanya. Kemudian itu tahun 2020 ya. Kemudian dari diskusi beliau itu ditunjuklah Ibu Lisna sebagai kepala sekolahnya gitu. Karena apa? Karena Ibu Lisna itu posisinya dulu ngajar juga di El Sihab gitu, SMP El Sihab. Terus Ustadz Ardi itu jadi lurah pondok.
Kemudian jadi yang ngurus-ngurus berkas itu Ustadz Ardi dan Bu Lisna, tapi lebih ke Bu Lisna. Nah, kemudian jadilah kita membangun PKBM itu, gitu. Itu singkatnya. Singkat sejarahnya gitu ya. Jadi dari sejarah yang sudah disampaikan oleh Kak Asfi tadi itu tuh membuktikan kalau memang PKBM ini didirikan sudah sesuai dengan prosedur dan akreditasi gitu ya. Jadi teman-teman di luar sana kalau mau sekolah di PKBM itu nggak takut-takut lagi gitu Kak. Oke Kak, di sini dari alumni PKBM itu Kak, alumni Pak baik paket B, paket C itu udah ada yang berkuliah, khususnya paket C ya Kak, itu udah ada yang berkuliah atau gimana gitu Kak. Jadi buat motivasi ke teman-teman semua gitu. Iya, alhamdulillah lulusan kita dari PKBM Kiai Haji Asyikin itu ada 3 tahun berturut-turut ini sudah kuliah gitu ya. Jadi kita kuliahnya di UIN, bisa di Unila tapi kebetulan keterimanya di UIN gitu kan. Nah, itu ada angkatan tahun ini, tahun sebelumnya dan sebelumnya lagi. Jadi 3 angkatan kita sudah ada yang di UIN Raden Intan Lampung. Nah, itu sudah membuktikan ya Kak tentunya ya. Jadi yang sekolah di paket C di PKBM Haji Asyikin khususnya itu bisa loh melanjutkan bisa kuliah melanjutkan pendidikan menggunakan ijazah dari sekolah paket tersebut gitu ya Kak. Nah, untuk keunggulannya nih Kak dari PKBM Kiai Haji Asyikin gitu. Keunggulannya apa sih Kak? Keunggulannya yang pertama kita pembelajarannya itu nonstop. Kenapa? Karena kita kebanyakan santri kan. Dari pagi sampai sore sampai malam itu ada pendidikan. Jadi bisa bertanya kepada tutor atau guru yang bertempat tinggal di situ gitu. Di luar jam sekolah yang sudah ditentukan gitu. Kemudian kita tuh ada bimbingan belajar. Bimbingan belajar apa? Masuk perguruan tinggi. Kayak les gitu. Terus khusus juga untuk kelas 12 itu intensif belajar terus untuk masuk perguruan tinggi. Alhamdulillahnya ya ada yang keterima jalur tes, ada juga yang jalur rapot gitu. Udah masuk perguruan tinggi. Sudah terbukti dan sangat terakreditasi tentunya dari ijazah tersebut bisa digunakan baik di dunia pekerjaan ya Kak maupun ke dunia perkuliahan. Semoga jawaban dari kakak tadi itu bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di luar sana gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin rasanya udah patah arang gitu ya, nggak bisa lanjut di sekolah tinggi lagi, masih ada cara-cara lain bisa masuk ke sekolah paket gitu ya Kak. Oke, terima kasih Kak Asfi dan Kak Putri, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan share terus video kita. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye bye.